Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Oh jangan gitu. Halo guys, gimana guys ya? Enak begitu ya. Pembukaan ya. Halo guys, apa kabar guys? Kembali lagi di channel Raja Galbay, oke. Nah, video kali ini saya lagi-lagi ya dapat dari Papa Gendut ya, bestie saya di Telegram, oke. Papa Gendut, semoga menonton ya dan semoga sehat selalu juga, oke. Dan ya, sesuai dengan tema video kali ini, Shopee mau bangkrut ya, tanda tanya besar, oke. Kecil juga nggak apa-apa, terserah. Ya, oke. Nah, apakah benar sampai saya googling ya? Sampai saya googling kan gini ya. Nah, di sini sudah banyak sekali website-website 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi isinya itu ya, para bos induk Shopee putuskan tak ambil gaji. Wah, kenapa tanda tanya? Nih, kursor saya ini menggambarkan tanda tanya di sini. Tanda tanya gitu ya. Kenapa bisa sampai tak ambil gaji, ya kan? Nah, lanjut, efisiensi gede-gedean para bos induk Shopee sampai tak apa? Oke, lanjut. PHK pegawai dan stop ekspansi, kini bos induk Shopee gak. Wah, pokok intinya PHK pegawai ada di sedang melanda Shopee. Wah, ya. Shopee ini ya, kalau Shopee-nya bangkrut ya kan, SP letter dan S pinjam ya tutup juga ya kan, karena S pinjam dan SP letter itu ya kan tidak punya aplikasi ya di Google Play Store-nya. Mereka itu gabung gitu ya di Shopee-nya gitu ya kan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita buka di sini, oke. Kita buka ini dulu, berita ini ya gitu, oke. Loh, kok ini? Bentar. Saya mau buka yang ini dulu lah. Oh, ini ya. Ini bos Shopee nih. Judulnya, para bos induk Shopee putuskan tak ambil gaji, ini sebabnya. Oke ya. Kita baca, jajaran direksi induksi Shopee dan Garena Sea Ltd ya memutuskan tak mengambil gaji untuk melindungi perusahaan. Nah, memutuskan tak mengambil gaji untuk melindungi perusahaan ya. Emang gajinya berapa sih? 10 miliar satu bulan satu orang ya. Setiap satu itu pejabat-pejabatnya 10 miliar. Jadi misalkan ada 10 atau 20 orang gitu ya. Satu orang 1 miliar, 10 miliaran gitu ya. Ya mungkin saja. Tapi apa iya gajinya 10 miliar? Kan nggak mungkin ya. Untuk melindungi perusahaan di sini ya. Memang perusahaannya kenapa ini ya? Apakah mau bangkrut Shopee ini ya? Jadi selama yang kita kira mereka itu baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi jangan melihat orang itu senang gitu kan ya. Oh, ini jalan-jalan gitu. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Sama dengan Shopee ini ya. Shopee COD iklannya di mana-mana ya. Marketingnya wah meriah banget, tapi ternyata ya di balik itu semua ya, direksinya tidak mengambil gaji untuk melindungi perusahaan ya. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut ya. Lanjut. Tak mengambil gaji untuk melindungi perusahaan dari perlambatan ekonomi yang mengancam perusahaan teknologi gitu ya. Selain mengorbankan gaji para pejabat di jajaran eksekutif perusahaan, juga memperketat kebijakan pengeluaran. Oke ya. Ya bahasanya cukup diplomatis ya. Cukup halus ya, sebenarnya sih bangkrut gitu ya nih ya, untuk melindungi perusahaan dari perlambatan ekonomi yang mengancam perusahaan teknologi ya. Ya diplomatis sih, halus gitu ya kan, tapi intinya sih melindungi perusahaan dari kebangkrutan gitu. Oke ya, lanjut. Tim kepemimpinan telah memutuskan bahwa kami tidak akan mengambil kompensasi tunai atau gaji ya sampai perusahaan mencapai self sufficiency, kata Chief Executive Officer CLTD Forestly dalam internal memo perusahaan kepada perusahaan, seperti dikutip Bloomberg Jumat 16 September 2022. Baru-baru aja, sekarang baru 19 ya. Baru tanggal 19. Oke. Nah, lanjut, di dalam surat itu Forestly juga menyebutkan bahwa manajemen melihat bahwa yang terjadi saat ini bukan badai yang berlalu dengan cepat ya.
Waduh, kondisi negatif ini kemungkinan akan bertahan hingga jangka menengah. Wow, gitu. Oke. Jadi badai Shopee ini ya, badai ancaman kebangkrutan Shopee ini ya bukanlah badai yang berlalu dengan cepat. Jadi akan lama stay-nya di Shopee gitu ya. Ancaman kepunahan atau kebangkrutannya Shopee ini ya. Karena kondisi negatif ini kemungkinan akan bertahan hingga jangka menengah gitu ya. Ini kata Forest Lee-nya gitu ya. Oke. Wah, kalau Shopee tutup ya, es pinjam dan SPay Later bagaimana nasibnya? Ya kita tidak bisa bertransaksi di aplikasi. Oke, atau memang mereka ikutan bangkrut juga karena Shopee-nya tutup. Oke ya. Ya sudah cukuplah pembahasan Shopee-nya ya kan, pembahasan Shopee-nya karena ini bukan channel investasi, bukan channel e-commerce juga ya kan, sudah cukuplah. Yang intinya sih Shopee ini sedang ada di badai kebangkrutan gitu ya. Shopee ini sedang ada di badai kebangkrutan. Oke. Sekarang kita ke Shopee Pay Later. Ya, saya sudah googling Shopee Pay Later ini gitu ya. Shopee Pay Later saya googling lagi. Nah, di sini ya. Saya mau buka ini nih, SPay Later, Shopee Pay Later, beli sekarang bayar nanti. Nah, ya, slogannya beli sekarang bayar nanti. Ya kan? Jadi kalau Anda ditagih oleh DC Shopee, ya, Pak kapan Pak mau bayar ini? Ya nanti aja. Gitu, ya balasnya gitu ya. Beli sekarang bayar nanti. Bapak ini sudah beli ya barang dari Shopee, bayarnya kapan Pak? Ya nanti, sesuai dengan slogan gitu kan. Enggak bisa Pak, ini sudah jatuh tempo gitu ya kan. Ya sudah nanti saja bayarnya sesuai dengan slogan gitu. Nggak bisa Pak, ini sudah sesuai apa, Bapak sudah melebihi dari jatuh tempo. Ya makanya itu, ya kan. Karena pay later itu kan beli sekarang bayarnya nanti. Ya nanti aja bayarnya gitu. Ya kan. Ya, beli sekarang bayar nanti. Kejebak sendiri ya dengan slogannya sebenarnya ya. Bayarnya nanti-nanti aja udah gitu kan. Oke, saya mau buka ini ya. Di sini saya sudah buka ya. Di sini gunakan limit pinjaman dengan bijak sesuai kemampuan membayar dan lunasi tagihan tepat waktu untuk menghindari denda. Oh, menghindari denda, bukan bukan menghindari DC lapangan ya, bukan menghindari pidana hukum gitu ya, tapi hanya denda saja gitu ya. Anda kan Anda harusnya seperti itu ya. Dari kalimat aja Anda itu harusnya sudah mengerti jawabannya. Apa sih resiko gagal bayar Shopee itu? Ya kan? Ya ini sudah ada di sini sebenarnya, gunakan limit dengan bijak sesuai kemampuan membayar dan lunasi tagihan tepat waktu untuk menghindari denda. Titik. Apa di sini ada koma? Menghindari denda, menghindari kunjungan petugas lapangan? Kan tidak. Ya. Tidak. Oke, harusnya Anda sudah tenang karena hanya di denda saja. Denda di finance, di badan pembiayaan manapun, mau bank, leasing, koperasi, bisa dihapuskan. Ya, bisa dihapuskan semua denda itu. Oke. Cek di sini selengkapnya. Saya mau ngecek dulu. Ya. Nah, ya, apakah SPay Later aman? Apa itu SPay Later? Bla 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 bla. Saya mau ngecek yang ini aja ya. Syarat dan ketentuan SPay Later bagi penerima pinjaman. Nah, ini sebenarnya sudah saya apa namanya, sudah saya bahas, tapi saya mau kontrol F dulu, coba bisa nggak? Nah ini, asuransi. Nah, asuransi ini yang paling enak ini ya. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit sebagaimana relevan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini, apalagi Anda. Ya, lembaga atau otoritas negara pun ya tidak bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini, apalagi Anda. Ya, oke. Saya ulang, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit sebagaimana relevan ya. Anda ngerti nggak risiko kredit atau gagal bayar? Ya, jadi ketika Anda gagal bayar ya atau apapun risiko kreditnya itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman ya dan atau asuransi kredit. Pemberi pinjaman itu ya kan SPay Later dan juga ada investornya gitu ya. Oke? Ya. Nah, sudah deh begitu aja ya. Coba saya mau lihat ini. Apa yang terjadi
Jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater, apa yang akan terjadi? Ya, keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater akan berdampak pada dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan Anda. Ya, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan pengguna voucher Shopee, peringkat kredit Anda di Slick OJK yang dapat mencegah Anda untuk mendapat pembiayaan dari bank atau perusahaan lain. Dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan. Ya, contoh kasus terserah. Ya, oke. Sudah itu aja. Ya, mau galbay segimanapun, ya, mau galbay nih, ingat ya, mau galbay segimanapun, seberapapun besarnya hutang Anda di Shopee, hanya 4 ini saja. Ya. Nih, keterlambatan pembayaran tagihan SPayLater akan berdampak pada nih 4 ini aja. Udah. Ya. Yang mana 4 ini, semua ini ya, itu tidak ada yang terlalu penting di dalam hidup Anda. Yang pertama, dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan ya. Oke, misalkan Anda mau melunasi ya. Ini denda ini bisa hilang. Ya. Ya kan, Anda jadi orang nothing tulus, Anda telepon ke Shopee, saya mau bayar, ya pokoknya saja, nggak mau, nggak akan saya bayar, terserah, saya matiin teleponnya. Nah, gitu. Jadi orang itu yang harus yang pede, berkualitas gitu ya. Anda mau, ya saya bayar, nggak mau, ya sudah, ya kan, gitu. Nah, mereka juga akan kalah, ya udahlah, gitu ya kan, oke. Yang nomor kedua, pembatasan akses fungsi di aplikasi, terserah. Saya nggak ngerti itu apa voucher Shopee itu ya. Yang ketiga, peringkat kredit Anda di Slick OJK yang dapat mencegah Anda ini ya. Ini akan hilang sendiri. Ya, akan hilang sendiri Slick itu. Oke ya. Yang keempat, dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan. Melalui telepon kita buang kartunya, penagihan lapangan kita kabur. Ya, atau tidak usah ditemui atau temui saja. Sudah. Kenapa emang kalau ditemui penagihan lapangan? Biasa saja ya. Oke, daripada Anda udah nggak punya uang, udah nggak bisa makan, mau makan di mana lagi gitu kan, bensin nggak ada gitu, semuanya serba mahal misalkan gitu kan, terus Anda sempat-sempatnya gitu ya masih mempertahankan ego Anda gitu untuk ya, membayar gitu kan, membayar SPayLater yang sudah menjerat Anda, membayar pinjol-pinjol Anda, ya, membayar kredivo yang dan lain-lainnya, gitu ya. Anda kalau sudah nggak ada uangnya ya sudah stop, gitu ya. Ya orang resikonya tadi Anda tahu mana nih? Mana tadi mana? Ya? Mana tadi itu? Ya, resikonya aja bukan resiko Anda nih, ya. Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman atau asuransi kredit. Ya, itu kalau Anda gagal bayar ini ya bukan apa ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman gitu ya. Oke. Nah, tadi sampai mana? 4, dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan. Gitu ya. Ya sudah 4 ini saja. Mau Anda utangnya Anda kan dalam mimpi Anda itu kan 2 miliar ya di Shopee, padahal kan cuma 200.000 atau cuma 2 juta gitu. Tapi euforianya Anda itu ya hutang 2 juta di Shopee itu euforianya seperti Anda itu hutang 2 miliar ya kan di SPayLater gitu kan. Waduh nih bingung nih, terutama para cewek-cewek nih ya. Cewek-cewek ya Anda ya sudah kalau nggak ada uang ya sudah gitu loh ya. Sudahi saja dulu gitu kan. Anda cari kerja lain, kerja yang giat gitu kan. Ya, begitulah. Oke. Kayaknya segitu dulu ya video kali ini ya. Saya sudah mulai pusing nih sebenarnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.